Hai Sampurasun, balik lagi dengan aku Dina. Di setiap kisah atau cerita pasti ada makna. Yuk kita dengar cerita atau kisahnya. Pada tanggal 25 November merupakan hari anti kekerasan terhadap perempuan internasional, di mana para kaum perempuan memang sudah ada peraturan bahwa tidak boleh ada kekerasan terhadap wanita, yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan mental, atau kekerasan lainnya. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah perempuan yang, gimana ya jelasinnya. Pokoknya ada satu cowok ini mempunyai 79 istri, dan dari kesekian istrinya ini dilakukanlah kekerasan fisik dan hal yang lainnya yang tidak terduga. Nah, jadi ada seorang perempuan yang bernama Brielle Decker. Nah, perempuan ini adalah yang menceritakan langsung mengenai kisahnya setelah ia berhasil kabur dari seorang pria tua. Pria tua ini bernama Warren Jeffs. Nah, jadi Warren Jeffs ini merupakan seorang pemimpin sebuah gereja. Tapi gerejanya ini merupakan sekte sesat yang menyebabkan, jadi sekte ini tuh diperbolehkan untuk adanya berbuat seks dan banyak hal anehnya, justru bahkan disarankan untuk ya udah kamu monopoli aja, lebih baik banyak istri tuh lebih baik. Nih cowok-cowok nih pasti demen nih kalau ada aturan kayak begini. Aduh, luar biasa nih ya. Nah, jadi Warren Jeffs ini merupakan seorang pemimpin gereja yang singkatnya itu FLDS, yaitu Fundamentalist Church Latter-day Saints. Nah, ini tuh termasuk booming banget ya, bahkan dibilang bahwa wah ini tuh gerejanya sesat banget nih. Banyak orang yang menyatakan bahwa wah ini mah nggak bener nih gerejanya. Jadi banyak orang pun yang nggak setuju dengan ajaran-ajaran dari gereja ini. Nah, jadi bagaimana sih awal pertemuan si Brielle Decker ini dengan si Jeff? Kita sebut aja Brielle dan Jeff ya. Nah, bagaimana sih awal pertemuannya? Nah, jadi ternyata ayahnya si Brielle ini merupakan salah satu jemaat juga di gereja FLDS ini. Dan udah tahu kan ada aturan di gereja ini tuh ya udahlah ini aja boleh banyak istri. Ya udahlah si papahnya kan mikir ya udahlah aku korbanin aja nih anakku buat jadi istrinya si Warren Jeffs. Nah, udah dikorbanin kan si Brielle ini untuk nikahin. Nah, pada saat itu Brielle berusia 18 tahun. Di usia belia dia dipaksa untuk menikah dengan ya pria tua bangka lah ya. Jadi Jeff ini mempunyai 79 istri termasuk Brielle. Nah, jadi ada satu rumah tempat tinggalnya si Jeff ini. Pokoknya rumah yang sangat besar, di sana terdapat 40 kamar. Lalu pokoknya semua istrinya di situ ya. 40 kamar, lengkap lah, ada ruang ibadah, ruang masak yang luas, pokoknya kamar-kamarnya banyak gitu kan. Ya pastinya untuk menampung 79 istrinya. Dan ternyata istrinya itu kebanyakan juga anak-anak yang masih kecil. Anak-anak muda belia gitulah, pokoknya di bawahnya si Brielle. Jadi kebayangkan masih kecil, yang mereka mungkin masih main sapintrong, main karet, main hal yang lainnya, tapi udah dipaksa untuk menikah. Jadi si Jeff ini tinggal bersama si istri-istrinya itu di daerah Utah, Amerika Serikat. Dan ternyata kisah sedihnya ini ya, menurut pengakuan si Brielle, bukan pengakuan, kesaksian si Brielle, menyatakan bahwa ketika dia tinggal di rumah itu bersama istri-istrinya si Jeff, tidak ada pendidikan formal, terus sering sekali dilakukan kekerasan terhadap para istrinya. Ternyata Brielle pun mengakui bahwa dia mendapatkan pelecehan seksual dari si Jeff. Bahkan bukan hanya dia saja, ternyata istri-istri yang lainnya pun mendapat perlakuan yang sama. Nah, lalu Brielle bercerita seperti ini. Ketika dia sudah menyelesaikan pernikahan, nah tiba-tiba si Jeff ini pengenlah dipangku sama si Brielle kan. Setelah dipangku, ya udah dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Dan ternyata Brielle bercerita bahwa dia tuh seperti kayak dicuci otaknya, sehingga apapun gitu ya mau-mau aja gitu kan. Padahal dalam hati dia tuh kayak aduh gue nggak mau, tapi ya udah dia lakuin gitu kan. Nah, itu anehnya tuh betapa jahatnya si Jeff ini terhadap istri-istrinya. Nah, Brielle pun berusaha untuk kabur kan. Nah, dia kabur karena mungkin merasa aduh ya ampun gue gak nyaman banget. Dia berusaha kabur,
Nah, dia sempat berhasil kabur, tapi ternyata sempat ditangkap kembali oleh anggota sekte gereja FLDS tersebut. Nah, yang sedihnya bahkan Cibrial pun mengaku sempat dibius oleh obat-obatan psikosis yang menyebabkan dia nggak bisa berjalan. Aduh, ya ampun, miris banget sih, ya ampun. Aku sebagai wanita aja merasa sedih gitu, maksudnya ketika usia masih muda dipaksa untuk menikah dan dilakukan kekerasan. Gimana kalau kalian jadi pria? Apakah kalian akan kabur seperti pria atau nyerah aja deh, udahlah gimana lagi nasib gue. Dan ternyata beliau tidak menyerah akan nasibnya. Dia kembali terus berusaha kabur, dan mungkin ada beberapa orang di daerah situ melihat bahwa ada kejadian aneh nih di rumah itu. Nah, bahkan akhirnya ada yang melapor nih. Pada tahun 2006, si Warren Jeffs ini, dia masuk ke dalam daftar pencarian FBI. Nah, jadi pada tahun 2006 ini, si Jeff ini kan masuk ke dalam daftar FBI yang paling dicari. Kenapa yang paling dicari? Karena dia merupakan pemerkosa dan merupakan orang yang jadi menjodohkan anak-anak kecil dengan orang yang sudah dewasa. Nah, jadi dia dicari dan ternyata tahun 2007 dia ditangkap di Arizona. Akhirnya ketangkap nih kan di Arizona ceritanya. Nah, tadi kan pada tahun 2007 dia berhasil ditangkap di Arizona. Dan akhirnya pada tahun 2011 dia dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan seksual dan kekerasan lainnya terhadap banyak istrinya. Nah, jadi pada tahun 2011 ini, si Warren Jeffs ini dia berusia 64 tahun. Dan ternyata dia juga pernah melakukan kekerasan terhadap anak usia 12 tahun dan menghamili seorang remaja yang berusia 15 tahun. Luar biasa banget ya, seorang pria yang harusnya dia jadi teladan dong bagi gereja, tapi dia tidak memberikan contoh yang baik, malah dia menjadikan tekanan batin bagi banyak orang. Coba bayangkan masih anak-anak, pasti setelah si Jeff pun di penjara, pasti masih ada traumatik yang mendalam terhadap perempuan-perempuan tersebut. Dan ternyata si sekte FLDS ini pada saat Bria kabur dan ya pokoknya si Jeff di penjara masih kayak kekeh gitu, nggak mau untuk sekte ini tuh dihilangkan. Tetap aja bersiku keras. Ya pokoknya pengen si sekte ini tetap ada gitu. Nah, jadi setelah si Jeff di penjara, rumahnya ini disita oleh pejabat negara. Jadi pada saat Bria berusia 34 tahun, dia akhirnya membeli rumah yang telah disita oleh pejabat negara. Rumahnya itu adalah rumah si Warren Jeffs itu ya. Nah, dia akhirnya membeli rumah itu dan dia pergunakan untuk ruang konseling, untuk hal positif lainnya yang dia lakukan bersama para perempuan. Ya, jadi luar biasa banget ya si Briel ini ya. Dia salah satu perempuan yang berani untuk melawan kekerasan, di mana dia pun pasti mengalami trauma, dia pun mengalami hal-hal yang mungkin dia takut untuk bertemu dengan pria lainnya. Dan setelah sekian tahun dia pulih dan dia bertemu seorang pria yang luar biasa, yang mau menerima dia, yang membuat dia menjadi pribadi yang baik, yaitu adalah Stephen. Dan akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Nah, jadi apa nih buat para wanita perempuan? Kita harus berani melawan kekerasan. Kalau bisa kita latihan tinju, taekwondo dan yang lainnya. Enggak juga ya, maksudnya kita harus berani untuk melawan kekerasan. Jangan sampai kita mau ditindas, kita mau dilakukan hal yang tidak baik oleh lawan jenis kita. Dan buat para pria, jangan sekali-kali untuk melakukan kekerasan terhadap wanita. Karena wanita pun ya nggak mau dilakukan kekerasan. Mereka inginnya disayangi, inginnya dicintai. Ya seperti itulah ya. Oke, itu aja cerita aku hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dadah!